4 gulipat ekspor nikel ilegal. Hilirisasi produk tambang adalah kebijakan yang bagus dan mesti didukung. Namun, jika celah penyalahgunaan dan kebocoran masih saja terjadi, maka hilirisasi hanya mentereng di atas kertas. Pemerintah semestinya dengan segera mengambil langkah tegas ihwal ekspor ore nikel ilegal ke Tiongkok mencapai 5,3 juta ton. Bahkan, gara-gara ekspor biji nikel ilegal tersebut menyebabkan selisih ekspor yang ditaksir mencapai 14,5 triliun rupiah. Tidak ada pilihan lain bagi aparat penegak hukum untuk segera memindahkan pihak-pihak yang terlibat ekspor biji nikel ilegal ini. Negara banyak dirugikan dengan ekspor nikel ilegal ini. Pemerintah harus tegas menindak semua pihak yang terlibat. Pasalnya dengan sistem pengawasan di jalur laut, secara aturan harusnya ekspor ilegal sangat tidak mungkin terjadi. Banyak pihak yang melakukan pengawasan seperti Bakamla, Bea Cukai, Pol Air, dan Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP. Untuk itulah, perlu evaluasi semua tim pengawasan ekspor yang dinilai kecolongan, terutama di Bea Cukai, agar proses pengawasan dilakukan secara layak dan ketat. Jangan mudah percaya pada dokumen ekspor tanpa melakukan pengecekan barang yang akan diekspor. Karena melihat modus operandi ekspor biji nikel ilegal yang dipakai untuk mengelabui aparat dengan memalsukan dokumen ekspor. Ekspor biji nikel yang ditemukan pada 2021-2022 menggunakan kode HS2604 yang mengacu pada komoditas nikel olahan atau nickel pig iron atau NPI. Kode HS2604 merupakan kode penjualan untuk perusahaan atau pabrik pengolahan, bukan produk pertambangan. Dokumen pelaporan penjualan yang digunakan HS2604 itu adalah untuk NPI atau sejenisnya, jadi bukan biji nikel. Modus pemalsuan dokumen jelas menunjukkan bahwa ada yang tidak beres di Bea Cukai. Ketidakberesan itu mesti dibenahi dengan meningkatkan kewaspadaan dalam meloloskan dokumen penjualan dengan upaya pengecekan lebih lanjut pada komoditas yang dilaporkan. Apalagi, menurut penuturan Bea Cukai, hanya sekali menemukan sekaligus mencegah modus pemalsuan ekspor biji nikel dengan volume 71.000 ton pada September 2021. Mencegah 71.000 ton dari total kecolongan 5,3 juta ton, jelas bukan sebuah keberhasilan. Untuk itulah, Bea Cukai perlu memperketat pengecekan barang yang ada di kapal, bukan hanya lihat dari dokumen yang dilaporkan saja. Selain itu, perlu juga mewaspadai pabrik yang memiliki akses ke pelabuhan internasional untuk ekspor produk olahan nikel. Bahkan, jika ketidakberesan itu terindikasi adanya tindak pidana rasuah, maka Komisi Pemberantasan Korupsi harus mendalami secara sungguh-sungguh temuan tersebut untuk mengungkap modus ekspor ilegal tersebut. KPK dapat mendalami kinerja para pengawas ekspor ini. Jangan-jangan ada main atau pembiaran antara petugas dan eksportir ilegal. Apalagi data eksportir nakal sudah dipegang aparat. Tidak ada alasan untuk menunda proses pidana. Kejadian ini diusut dengan tuntas, sekaligus menjadi presiden agar pengawasan dan audit terhadap pengelolaan dan pengawasan sumber daya mineral ditingkatkan. Langkah jangka panjang juga mesti dilakukan agar kelemahan sistem bisa segera dibenahi. Tidak hanya pada nikel, tetapi juga komoditas lain. Kasus nikel ini ibarat fenomena gunung es. Kemungkinan komoditas lain yang diekspor secara ilegal jauh lebih besar daripada temuan tersebut. Kasus ekspor biji nikel ilegal ini sebenarnya tak sulit untuk ditelusuri. Celakanya, apabila dalam kasus ini terjadi pagar makan tanaman, tentu akan berliku-liku pengusutannya sehingga sang aktor intelektual praktik lancung tersebut tak terjamah.